Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mendokumentasikan Istana Maimun untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah Sejarah Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Lister Epa Simangunsong, SPDMA. Nah, di sini kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Rizky Ramadan Putra Hadra, Sylvia Fitriana, Ulfa Sustika, Elsa Manora Simare-Mare, dan Muhammad Dirham Najwa. Nah, untuk judul proyek kami di sini adalah Istana Maimun Peninggalan Kesultanan Melayu di Kota Medan. Sejarah Istana Maimun yang juga sering dikenal sebagai peninggalan Kerajaan Delhi dibangun pada tanggal 26 Agustus 1888 dan selesai pada tanggal 18 Mei 1891 di Kota Medan, Sumatera Utara. Istana Maimun merupakan salah satu lokasi wisata terkenal di Kota Medan dan menjadi peninggalan sejarah Kerajaan Kesultanan Delhi. Bangunan Istana Maimun dilakukan oleh Insinyur Kapten Tan van Eyck, seorang arsitek asal Italia, dan memiliki arsitektur yang menggabungkan corak Islam, tradisional Melayu, dan Eropa. Istana ini didominasi dengan warna kuning khas Melayu dengan 82 tiang batu dan 43 tiang kayu sebagai 3 buah atap dari istana ini berbentuk kubah yang terbentuk dari sirap dan tembaga. Selama menjadi pusat pemerintahan kesultanan, Istana Maimun juga menjadi tempat beribadah dan berlatih. Namun setelah masa revolusi dan Kesultanan Delhi, istana ini tidak lagi berfungsi sebagai tempat tinggal sultan. Sekarang bangunan utama yang dulu digunakan untuk menerima tamu kini menjadi museum wisata sejarah. Nah, kenapa disebut dengan Istana Maimun? Nama Maimun diambil dari nama permaisuri sultan, yaitu Siti Maimunah. Dalam bahasa Arab, kata Maimun memiliki arti berkah. Penggunaan kata Maimun ini menunjukkan bukti cinta sang sultan pada permaisurinya. Setelah istana dibangun, Sultan Makmun menjadi sultan pertama yang menempati istana tersebut. Secara keseluruhan, Istana Maimun menjadi saksi pemerintahan keempat sultan yang menjadikan istana tersebut sebagai tempat tinggal mereka. Nah, yang satu ini merupakan singgasana dari Kerajaan Melayu Delhi yang ada di dalam Istana Maimun. Selain singgasana, ada beberapa ornamen dan terdapat juga beberapa foto keluarga Kerajaan Delhi beserta keluarga yang ada di dalam kerajaan atau Kesultanan Delhi. Berikut ada beberapa foto sultan, pertemuan-pertemuan sultan dengan petinggi-petinggi negara, dan juga dokumentasi sisa dari Kerajaan Melayu Delhi. Nah, ini adalah sedikit video dokumenter tentang perkembangan kompleks ataupun gedung-gedung yang ada di sekitaran istana. Kalau yang satu ini adalah perhiasan-perhiasan untuk ratu-ratu yang menjadi istri bagi para raja ataupun sultan dalam Kerajaan Melayu Delhi. Meriam Puntung adalah saksi bisu sejarah antara suku Karo, suku Aceh, dan Melayu. Pada mulanya Aceh dan Karo adalah satu kesatuan. Namun, menurut hikayatnya, ada seseorang yang berasal dari Aceh menikahi orang Karo. Namun, karena pernikahan mereka itu tidak diakui oleh orang Karo, maka mereka melarikan diri dari wilayah Karo dan berdiam diri di wilayah pesisir pantai timur Sumatera Utara, yang kemudian kelak mereka akan mengaku sebagai orang Melayu Delhi. Jika dilihat dari segi sejarahnya, Meriam Puntung ini merupakan sisa-sisa dari peristiwa penyerangan Kesultanan Aceh terhadap Kerajaan Aru pada tahun 1564. Namun berbeda cerita menurut hikayat suku Melayu yang mengatakan bahwasanya Meriam Puntung ini merupakan penjelmaan dari saudara laki-laki Putri Hijau ketika ia berusaha melindungi Putri Hijau dari serangan Kesultanan Aceh. Putri Hijau Maimun. Putri Hijau adalah seorang tokoh dalam legenda klasik di daerah Labuan Delhi, Indonesia. Abad ke-15 dan 16 adalah periode
paling berdiri di zona daratan rendah Aceh, Sumatera Timur, dan semenanjung Malaysia. 4 kerajaan saling bantai, berkonspirasi, dan saling menaklukkan untuk memperebutkan kekuasaan pada zona perdagangan internasional yang kini dikenal dengan Selat Malaka. Di tengah kecamuk perebutan kue ekonomi itu, pada tepian Sungai Deli, tepatnya sekitar 9 km dari Labuan Deli, lahirlah sebuah legenda klasik bernama Putri Hijau. Legenda sang putri yang selalu digambarkan dengan segala kosakata kecantikan bertahan hingga kini dalam 2 versi. Versi pertama berasal dari catatan sejarah yang mirip cerita lisan yang berkembang di masyarakat Melayu Deli. Versi kedua adalah hikayat dari masyarakat Karo. Dari versi lisan Melayu, konon pernah lahir seorang putri yang sangat cantik jelita di desa Siberaya, dekat hulu sungai Petani atau Sungai Deli. Kecantikannya memancarkan warna kehijauan yang berkilau dan menjadi kesohor ke berbagai pelosok negeri, mulai dari Aceh, Malaka, hingga bagian utara Pulau Jawa. Ia kemudian dinamai Putri Hijau. Suku Melayu Deli berasal dari suku Karo yang juga menjadi salah satu penduduk asli Sumatera Utara. Lahirnya Sultan Deli konon terjadi karena perkawinan semarga yang tidak diperbolehkan oleh adat suku Karo. Tapi karena pasangan yang menyatakan telah saling jatuh cinta dan tidak bisa dipisahkan itu memaksa untuk tetap akan meresmikan hubungan mereka, pasangan itu kemudian diusir dari kumpulannya, yaitu masyarakat Karo. Setelah terusir, pasangan ini kemudian memilih tinggal di daerah Deli dan mendeklarasikan diri sebagai orang Melayu. Dari pasangan ini lahirlah suku Melayu Deli yang diyakini adalah pendiri Kesultanan Deli dengan sebutan Sultan Deli dengan istananya Istana Maimun. Nah, jadi itulah kunjungan singkat kami di Istana Maimun. Thanks for watching, guys.